Halo, Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah. Masya Allah. Hello, good morning. I'm sorry, I'm still in the tugas. Okay. All right, ma'am. Okay, sorry. Okay, please go on. Okay. Sudah ditetapkan terus ya. Okay. I will start our lesson today, guys. Are you ready? Ready, Miss. Okay. Before we start our lesson today, you may on your camera and stay active. Bisa di-on-kan kameranya dan aktif dalam pelajaran saya hari ini. Terima kasih. Thank you. Thank you all. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. Good morning. How are you today? I'm fine. How about you, Puan? How are you today? I'm fine. Okay, thank you. Okay, I will check attendance list for you today. I will check your present today. I will. Namanya jelas. Ya. Itu Mbak Yuni beneran kok nopo. Kenapa bukan pembiayaan itu? I will check the attendance list for today. I will call your name one by one, so you can unmute your mic to answer my calling. Okay? Absen pertama, Habib Hoirul Anas. Ada? Nggak ada ya? Habib Hoirul Anas nggak ada. Ahmad Fikri Alawi. Nggak ada. Angga Dwi Kusuma. Tidak ada. Anita Hoirunisa. Asrofunisa. Oke, hadir. Chelsea Jihanata. Hadir, Miss. Oke. Devinta Estetikania. Ada? Devinta? Nggak ada ya. Dewangga Winu Yunan Subiakto. Hadir, Miss. Oke. Dini Amanda Aprilia. Hadir, Miss. Zakia Azizah Salsabila. Hadir, Miss. Febrian Bahi Rizkina. Hadir, Miss. Oke. Indi Aulia Ramadhani.
Nggak ada. Julia Sulistioningrum. Nggak ada. Oke, Mauladina Aprilian Nur. Ada? Nggak ada. Melandri Seva Putra Mustafa. Hadir, Miss. Oke. Mika Wahyu Kristiano. Hadir, Miss. Oke. Muhammad Galang Hakim. Nggak ada. Oke, nggak ada. Muhammad Zulfikar. Ada. Muhammad Zulfikar. Nggak ada ya. Muhammad Ridho Mujianto. Hadir, Miss. Oke. Nadia Salsabila. Nggak ada. Oke, Nadia Salsabila nggak ada. Najwa Fauziah Mustaqim. Hadir, Miss. Oke. Neza Syaharani Nur. Hadir, Miss. Onala Aldeanufa. Kayaknya ini pindah ya. Pindah akselerasi. Puan Arum Pawestri. Hadir, Miss. Oke, Regita Indra Cahyani. Indah Cahyani. Nggak ada Regita? Oke, tidak ada. Rima Dewi Febriana. Nggak ada. Oke, Rizka. Hadir, Miss. Oke. Salwa Bilkis Hayu Prahastiti. Tidak ada. Sultan Zulfikar Putra. Nggak ada. Oke, next. Talita Azaria Fania. Hadir, Miss. Oke. Tia Fatmawati. Hadir, Miss. Oke. Fania Dwi Rahmawati. Hadir, Miss. Oke. Yumna Ulaya Imtisal. Nggak ada ya. Zahra Alia Khairunisa. Hadir, Miss. Oke. Zeta Ade Syarada. Nggak ada ya kayaknya. Dari awal nggak ada. Zufita Dwiningsih. Hadir, Miss. Oke. Terima kasih. Mauladina hadir. Siapa? Mauladina Aprilian. Mauladina. Maaf. Iya. Your voice is not clear here. Tidak jelas siapa Mauladina. Ya. Oke. Ada yang belum saya panggil? Salwa hadir, Miss. Salwa hadir. Oke. Salwa. Oke. Deh, semuanya sudah saya panggil. Oke. Before we start our lesson today, let's pray together. Okay, enough. Today, I would like to know, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mungkin kalian masih belum begitu semangat. Jadi kita harus menyemangati diri dulu pagi-pagi. Saya mau membuat ice breaking sebentar, mungkin 5 menit ke depan mungkin. Cara mainnya gini. Nama ice breakingnya adalah lempar bola misterius. Ada yang pernah dengar? Nah, nggak ada. Oke. Jadi cara mainnya, contoh, saya pegang bola misterius. Jadi ini bola bohong, bola bohong.
Ini pura-pura kita pegang bola misterius. Habis itu saya akan bertanya ke salah satu siswa. Jadi saya akan bertanya. Contoh saya mau tanya ke Mbak Arum. Saya mau tanya, Mbak Arum sudah mandi belum? Saya habis itu saya lemparkan bolanya ke Mbak Arum. Terus Mbak Arum langsung open your mic, terus dijawab. Sudah, Miss, gitu. Terus habis itu bolanya dilempar ke yang lain dengan cara tadi. Sudah paham? Jika sudah paham, mungkin bisa dibuka mic-nya semuanya. Kita seru-seruan dulu pagi-pagi. Oke, bisa di-on-kan mic-nya semuanya. Oke. Are you ready, guys? Ready, Miss. Oke, mulai dari saya. Saya punya bola. I want to ask with. Saya mau tanya ke Mbak Talita. Sudah makan belum, Mbak? Ditangkap dulu, Mbak, bolanya. Ditangkap dulu. Oke. Sudah makan belum, Mbak? Sudah, Miss. Oke. Terima kasih. Mbak Talita mau tanya ke siapa lagi? Pertanyaannya bebas. Siapa? Salwa. Nggak begitu dengar, Mbak. Ke Salwa, Miss. Oh, ke Salwa. Salwa, are you ready? Dapat bola dari Mbak Talita. Oke, mau tanya apa Mbak Talita? Apa? Bingung. Mungkin Mbak Talita juga belum mandi, Mbak. Mungkin bisa ditanyain belum mandi mungkin. Udah mandi belum? Coba, mau tanya apa? Tanya udah mandi belum? Nah, itu Mbak Salwa udah mandi belum? Udah, Miss, kemarin gitu. Gimana Mbak Salwa, udah mandi belum, Mbak? Udah, Miss. Oke, sudah. Makanya cantik sekali, Mbak Talita tuh. Udah cantik begitu kok. Oke, kalian Mbak Salwa mau nanya ke siapa? Dilemparkan bola misteriusnya. Mbak Salwa, mau tanya ke siapa? Bentar, Miss. Siapa? Nadia. Nadia. Ada Nadia? Kayaknya tadi belum ada Mbak Nadia. Mbak? Belum. Kayaknya belum join. Belum join. Yang lainnya? Mau tanya siapa? Iya, ulangi. Zulfita. Mau tanya apa? Atau mau tanya followersnya berapa di Instagram? Mau tanya apa, Mbak? Mbak Salwa? Bingung, Miss. Bingung. Mungkin bisa diminta apa, Mbak? Mbak Salwa? Atau mau minta
permen gitu. Mbak Juvita punya permen nggak? Mbak Salah minta. Nggak punya, Miss. Wah, nggak punya ini Mbak Salah. Minta yang lain, Mbak. Ini bener Mbak Salah nggak punya permintaan apa-apa ini. Ini Mbak Juvita mau mengabulkan lah ini. Minta apa? Minta uang contohnya. Minta Mbak uang. Salah, minta uang. Mbak Salah udah punya banyak uang. Amin. Oke, mungkin kita akhiri dulu ice breaking-nya pagi ini. Gimana, sudah siap mengikuti pelajaran pagi ini? Insya Allah, Miss. Jika ada pertanyaan bisa di open mic-nya. Mohon untuk tetap on cam hingga pelajaran saya selesai, oke? Oke, Mi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Kemarin saya sudah menjelaskan secara singkat apa itu simple present tense. Dan hari ini saya akan menjelaskan lebih supaya yang belum paham bisa lebih paham. Jadi simple present tense nantinya akan digunakan di materi descriptive text. Jadi nanti kalau descriptive text nanti kita pakainya simple present tense. Gitu, oke? I will share the screen, the material. Apakah screen, guys, sudah kelihatan? Kelihatan, Miss. Okay, let's go to start. Bentar ya, wait a minute. I think nggak bisa di slideshow kali, mungkin ya. Oke, kita mulai begini aja, nggak apa-apa. Hello students, how's life? I hope you are healthy and happy today. So, today, maaf, kayaknya PowerPoint saya not responding. Oke, karena not responding, mungkin saya akan share di grup dulu. Mungkin share di Microsoft Teams-nya aja kali ya. Oke. Sebentar. Oke, PowerPoint-nya sudah masuk di Teams. Mungkin saya close dulu. Bentar ya guys, maaf.
Oke, sudah. Sebentar. Sudah muncul lagi ya? Sudah muncul, Miss. Oke, kita akan belajar tentang simple present tense. Jadi pengertian simple present tense adalah, saya zoom sebentar sedikit. Oke, simple present tense is expresses event that exists always, usually, and habitually. Jadi ini menjelaskan tentang kebiasaan. Jadi simple present tense adalah pernyataan atau contoh kalimat yang menyatakan bahwa itu tuh berjalan terus-menerus atau biasa disebut dengan kebiasaan. Kita bisa juga bilang kalau simple present tense adalah expresses a fact atau menjelaskan tentang fakta di in the past, di masa lalu, now, atau juga bisa ada di future, tapi yang dekat. Jadi tidak begitu lama gitu. Di future berarti di masa depan, tapi akan berlangsung di waktu yang dekat gitu. Jadi menjelaskan fakta. Oke, selanjutnya. Ini adalah rumus atau pola dari simple present tense, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan juga secara singkat. Jadi, jika menyatakan kalimat positif, yang pertama harus subjek, ditambah verb 1. Verb 1 itu verbnya belum berubah ke yang lainnya, jadi masih verb 0. Ditambah S atau ES, ditambah objek, plus adverb of time atau keterangan waktu. Contoh, the sun ini adalah subjek, arise adalah verb 1 ditambah S atau ES, jadi ini ditambah S karena subjeknya itu he, she, atau it. Berarti the sun-nya masuk ke it, jadi rise-nya itu ditambah S. From the east adalah keterangan adverb, jadi dia keterangan, kata keterangan. Oke, lanjut ke kata negatif. Negatif juga sama, berbedanya hanya di subjek, di plus do or does. Atau kita biasa sebut dengan don't or doesn't. Ditambah verb 1, ditambah objek, plus adverb of time. Contoh, saya langsung kasih contoh aja. Jadi kalau kita mau memberikan simple present tense atau kalimat simple present, itu the sun yang negatif terutama, jadi subjek ditambah does or don't. Jadi doesn't. Berarti kalau depannya sudah does, berarti kan yang belakang tidak perlu ditambah S atau ES. Untuk yang verbnya tidak perlu ditambah S atau ES. Soalnya di depannya sudah ada doesn't or does. Gitu. Selanjutnya masih sama, ditambah adverb juga. Yang selanjutnya yaitu simple present yang interrogatif atau kalimat tanya. Yang kalimat tanya patternnya do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Jadi do or does ditambah subjek, subjeknya di sini the sun, rise verb 1, from the east adalah adverb. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, next. Jadi untuk membedakan kita tambah S atau ES itu tergantung pada subjeknya. Jikalau subjeknya itu he, she, it, jadi dia he, she, atau it, atau kita biasa disebut kata keterangan orang ketiga, itu memakai tambahan S atau ES.
verbnya. Verbnya kita tambahkan s atau es. Jika subjeknya I, you, we, they, atau biasa biar mudah untuk menghafalkan biasanya ayu, dewe, ayu, we, they, verb satunya tidak perlu ditambah s atau es. Jadi kalau seumpama saya bilang the bag, berarti masuknya di it. Soalnya the bag-nya benda. Jadi masuknya it, jadi verb satunya harus ditambah s atau es. Begitu. Kalau mau menambahkan es, kalau s kan sudah biasa kayak works, kayak belakangnya k berarti ditambah s. Gimana kalau belakangnya itu ss atau ch? Contoh kata watch. Berarti kan W-A-T-C-H. Nah, itu ditambah es. Jadi tidak ditambah s tapi ditambah es. Apa aja sih Miss yang harus ditambah es? Yang harus ditambah es itu yang belakangnya x, yang belakangnya ch, yang belakangnya sh, yang belakangnya s, dan yang belakangnya o. Oke. Ini biasa yang adverb of time yang biasanya sering digunakan. Saya mention beberapa contoh. Contohnya every day, every month, always, usually, often, sometimes, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Biar kalau kita lanjut ke materi berikutnya. Tidak ada? Oke. Lanjut. Jadi patternnya itu ada dua, pattern yang verb dan pattern yang nomina. Oke, yang pattern verb tadi sudah, sekarang yang nomina. Nomina juga kurang lebih sama, jadi subjek ditambah to be-nya is, MR, ditambah noun atau adverb. Contoh, Joe Biden is the president of USA. Joe Biden-nya subjek, is masuk ke to be, ditambah noun. Noun biasanya namanya kata benda atau kata keterangan atau kata sifat. Jadi the president of USA masuk ke noun. Oke, untuk yang negatif kurang lebih sama juga, sama yang verb. Jadi subjek plus to be is, MR, ditambah not, ditambah noun atau adverb. Contohnya, Joe Biden is not the president of USA. Kalau interrogatif juga tinggal dibalik aja, to be-nya di depan, ditambah subjek, ditambah noun, atau adverb. Contohnya, is Joe Biden is the president of USA? Harus dikasih datanya ya, soalnya ini kalimat interrogatif. Kalimat tanya. Lanjut. Apa sih kegunaan dari simple present tense? What use of simple present tense? Jadi simple present tense bisa digunakan untuk daily activity atau kebiasaan aktivitas sehari-hari. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, we mentioned that the function of this tenses is to show activities or activities that are repeated. Jadi aktivitas yang berulang. Activitiesnya itu berupa everyday, starting from waking up until going to sleep again. For example, I go to school every day. Or kalau sekarang, I go to e-learning every day. Kayak begitu. Lanjut, yang kedua yaitu to state fact. Jadi untuk menjelaskan fakta that are knowledge by everyone. Yang sebenarnya ini untuk pengetahuan untuk semuanya. For example, fire is hot. Atau Indonesia is the biggest country
in the world, for example. Lanjut, habis itu untuk fungsi yang ketiga, use for comments or prohibition. Jadi untuk mengkomen atau memberikan kayak permintaan, kayak minta tolong gitu. For example, close the door atau sweep the floor. Habis itu yang keempat yaitu digunakan untuk talk about plans but implemented in the near future. Jadi seperti yang di awal sudah saya katakan, digunakan untuk planning atau apa yang akan kamu rencanakan di kedepannya, tapi akan dilaksanakan segera mungkin. Jadi for the example is the party start soon. Jadi pestanya akan mulai segera, berarti kan dalam jarak yang dekat dia akan mulai segera. Makanya dia used to talk about plans but implemented in the near future. Near itu dekat. Oke. Ini contoh kalimatnya. Mungkin saya mau tunjuk satu untuk ngecek apakah sudah paham. Gimana? Tadi penjelasannya masih kurang paham atau enggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, guys? Tidak ada? Oke. Saya mau coba ini. Ini screen saya hilang nggak? Enggak, oke. Tidak, Miss. I will call the name. Saya mau panggil Habib Khairul Anas. Habib, please open your mic. Unmute your mic. Habib Khairul Anas. Nggak ada, oke, nggak respon. Saya mau panggil Asrofun Nisa. Iya, Miss. Untuk soal nomor 1. Dibaca dulu, terus sebutkan apa jawabannya. She always in dance competitions participates. Pakai S atau tidak? Pakai S. Oke. Nice answer, Mbak Nisa. Betul sekali. Oke, sama-sama. Jadi Mbak Nisa bilang kalau ini pakai S. Kenapa? Karena ini menggunakan she. She itu verbnya, ini verb, ini namanya verb, harus ditambah S. Oke, terima kasih Mbak Nisa, benar sekali. Selanjutnya, saya mau panggil Dini Amanda Aprilia. Untuk nomor 2, Mbak Dini. Dibaca dulu soalnya. Mohan every morning jokes. Pakai S? Nggih. Oke, benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Kenapa? Karena seperti yang sudah ada di awal tadi, jadi Mohan itu masuknya ke kata ganti orang ketiga. Jadi Mohan is he. Jadi verbnya ditambah S. Good job, Mbak. Terima kasih. Next questions. Melandri Seva Putra Mustafa.
Dibaca dulu, Mas. Ya. Influence. Mm. Live. Apa? Live. Tanpa S atau pakai S? Pak S. Tanpa S. Are you sure? Yes. Ya, betul banget. Tanpa S. Kenapa tanpa S, Mas? Karena subjeknya Mas, karena subjeknya I. Jadi kalau I seperti ini tadi, I berarti verb satunya tidak memakai S atau ES. Good job, Mas Melandri. Terima kasih. Lanjut. Question number 4. Siapa nih? Yang jarang terlihat. Muhammad Ridho Mujianto. Mas Ridho. Ada enggak di sini? Coba di unmute. Ya, Bu. Oke. Nomor 4. Dibaca dulu. And in a multinational company. Ya. Pakai S, Bu. Pakai S? Ya, betul sekali. Pakai S. Next answer. Terima kasih, Mas Ridho. Lanjut. Sama-sama. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Yang jarang kelihatan. Febrian Bahi Rizkina. Halo? Sudah bangun belum? Bisa di-unmute mic-nya? Oke, tidak ada respon. Oke. Coba saya mau siapa ya ini? Rizka aja deh, Rizka. Nomor 5. Ya, Miss. Doctors bla 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 that jung vote be avoid recommend tidak pakai S Kenapa tuh tidak pakai S? karena dia dokter, berarti para dokter, berarti they. Ya. Yes, Maaf. great. Benar sekali, Mas Rizka. Jadi ini agak bikin bingung ya. Jadi dokternya itu ada banyak. Jadi masuknya ke subjek ayu we they. Jadi tanpa S atau ES, Mas. Dia jawabannya recommend yang tanpa S. Ini paham kan? Ini bacanya junk food ya. Jadi kayak burger itu junk food. Terus kayak avoided ini artinya apa? Apa Mas Rizka tahu nggak artinya avoided? Ya. Tahu Tidak apa sehat. artinya? Tidak sehat. Ini bukan, lebih ke dihindari. Artinya dihindari. Oh, iya. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Saya mau Mbak Talita. He angry every quickly. Ya. Get. Pakai S? Menggunakan S. Oh iya, betul sekali. Seperti yang nomor 1 dan selanjutnya tadi. Jadi subjeknya he, she, it, jadi menggunakan S. Thank you guys. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Atau masih bingung? It's quite clear for you guys. I will stop screen. PowerPoint-nya udah ada di Microsoft Teams. Saya sudah share. Kalau ada yang masih lupa.
kurang 10 menit lagi ya. Jadi sebenarnya ini saya masih punya video. Mungkin tapi kalau ditaruh di sini mungkin tidak akan agak susah untuk share audionya. Jadi saya mau share link aja. Nanti bisa diputar biar lebih jelasnya karena saya tahu kalian pasti ada beberapa yang belum paham. Ini linknya. Ditaruh di Teams aja ya, biar enggak lupa. Video simple present. Oke, sudah masuk. Oke, until now ada yang masih bisa, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Mas Abib Hoirul Anas sudah masuk. Tadi dipanggil tidak ada, Mas. Ada yang belum saya absen? Ada yang masih belum saya panggil atau baru gabung? Jadi guys, today's lesson today is about simple present tense. Saya review sekali lagi. Jadi simple present tense is a tense yang nantinya akan digunakan untuk membuat descriptive text di materi selanjutnya. Jadi simple present tense is expresses event that exist always, usually and habitually. Jadi menjelaskan kebiasaan. Dan juga bisa menjelaskan fakta atau planning yang akan dijalankan di waktu yang dekat. Jadi biasanya menggunakan verb 1, jadi harus menggunakan verb 1 ya guys. Jadi tidak kayak contoh verb 2, kemarin ada yang ngasih contoh, ada yang keliru ngasih contoh pakai verb 2. Kayak contoh verb 1 contohnya sleep, verb 2-nya slept. Itu kemarin saya ada yang nemu ngasih contoh slept. Jadi ingat, pokoknya kalau simple present tense itu pakai verb 1. Tidak ada kata will. Will itu untuk future. Mungkin bisa pakai will tapi yang akan dijalankan dekat. Jadi bukan I will college in Muria Kudus University in 2 years, in next 2 years. Berarti kan terlalu lama. Itu tidak boleh. Itu future masuknya. Jadi bukan simple present tense. Gitu. Untuk patternnya S verb 1. Ingat pasti verb 1 ya. S verb 1 untuk yang pattern verb. S verb 1 SES plus O plus adverb of time. Kalau pakai yang kalau negatif pakai dash atau do. Negatif berarti pakai not juga, dash atau don't. Verb satunya tidak pakai S atau ES. Jadi kalau negatif tidak perlu pakai S atau ES. Kalau interrogatifnya tinggal dibalik aja, do or dash-nya ditaruh di depan, ditambah S plus verb 1 plus O plus adverb of time. Kalau yang nomina hampir mirip, cuman kalau yang pattern verb itu pakai verb, jadi S ditambah verb. Kalau yang nomina pakai to be dan ditambah noun. Untuk patternnya kurang lebih sama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum paham? Tidak apa, nggak usah malu-malu. Tidak ada. It's quite clear for you guys. Saya mau ngecek lagi. Mungkin ada yang masih belum paham. Saya mau tanya ke Mbak Neza Syahrani Nur. Mbak Neza?
Halo? Silahkan di-unmute, Mbak, mic-nya. Mbak Neza, are you there? Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu Muhammad Zulfikar. Silahkan di-unmute. Muhammad Zulfikar. Iya. Mau tanya nih, Mas. Simple present tense, apakah digunakan untuk menyatakan kebiasaan? Iya atau tidak? Tidak. Bisa. Tidak? Are you sure? Yes. Mas Rizka, apakah pernyataan Mas Fikar benar? Salah. Incorrect. Salah. Oke. Kenapa Mas Rizka? Karena because simple present tense itu kan mengenai waktu sekarang atau kebiasaan. Ya, Iya, gitu. betul. Tidak Gitu Mas tidak Fikar? Ya. Terima kasih Mas Rizka. Jadi tadi pernyataan saya itu benar nggih, Mas Zulfikar? Mungkin nanti PowerPoint-nya dibuka lagi, diresapi lagi. Jadi saya ulangi lagi, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kalimat yang atau untuk mengekspresikan kegiatan yang berjalan berulang-ulang atau biasanya menyatakan kebiasaan. Contoh, you wake up every day, berarti kan every day, setiap hari. Nah, itu contohnya gitu. Oke, Mas Fikar, do you understand? Yes. Oke, terima kasih. Oke, I think that's enough for me, guys. Thank you for joining my lesson today. Jangan lupa belajar, jangan lupa tadi videonya dilihat biar lebih paham, terutama yang beberapa yang baru gabung. Thank you for your attention. Jangan lupa mandi yang belum mandi. Harus semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Oke, don't forget to always practice more supaya kalian bisa jadi expert dalam bahasa Inggris. Oke, nggak expert sih, biar bisa bahasa Inggris. Jadi harus belajar terus. Thank you guys. Kalau ada yang mau bertanya boleh di comment section yang di conversation yang tadi PPT atau di video boleh, nggak apa-apa. Kalau yang mau malu bertanya, yang mau di teks aja boleh. Nanti saya akan senang sekali untuk menjawabnya. Oke, terima kasih guys. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss Oci. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, Miss Assalamualaikum Oci. warahmatullahi wabarakatuh. Nice teaching with you. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.